Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembahasan materi Microsoft Excel kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan fungsi teks pada Microsoft Excel. Fungsi teks pada Microsoft Excel adalah kumpulan fungsi yang berisi perintah-perintah yang digunakan untuk mengelola data yang berupa teks atau string. Terdapat beberapa fungsi teks pada Microsoft Excel, diantaranya yaitu yang pertama fungsi left. Fungsi left ini digunakan untuk mengambil sebagian karakter dengan jumlah tertentu dari sebelah kiri. Untuk rumus yang pada umumnya sering digunakan yaitu cukup sederhana seperti ini, yaitu sama dengan left dalam kurung teks titik koma 6 kart balas kurung. Nah, untuk pengaplikasiannya di sini sudah terdapat 3 teks dan langsung saja untuk rumusnya yaitu sama dengan left buka kurung teks. Nah, teks di sini merupakan sel kunci atau sel tempat di mana karakter akan diambil. Karakter yang akan dipilih di sini terletak pada kolom D13. Jadi langsung saja diklik, kemudian titik koma, boleh titik koma, boleh koma, sesuaikan saja dengan format yang teman-teman miliki. Kemudian 6 kart ini merupakan jumlah karakter yang akan diambil. Nah, semisal teman-teman menginginkan jumlah karakter 2. Nah, langsung saja diketik 2 kemudian balas kurung dan enter. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Dan lakukan hal tersebut sampai soal tersebut selesai. Dan kemudiannya di sini semisal saya masih mau mengambil 2 karakter. Mengenai jumlah karakter yang diinginkan, ini bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman atau sesuai dengan permintaan. Nah, hasil dari rumus fungsi left ini akan menunjukkan karakter dari sebelah kiri teks sesuai dengan tujuan dari fungsi left itu sendiri. Dan yang kedua yaitu fungsi right. Fungsi right digunakan untuk mengambil sebagian karakter dengan jumlah tertentu dari sebelah kanan. Hampir sama dengan fungsi sebelumnya, yang membedakan hanya yang sebelumnya itu dari sebelah kiri dan ini dari sebelah kanan. Nah, untuk rumus yang pada umumnya digunakan itu tidak jauh berbeda dengan rumus sebelumnya, yang berbeda hanya pada fungsinya saja. Dan langsung saja untuk pengaplikasiannya itu sama dengan right dalam kurung teks titik koma jumlah karakter yang diinginkan. Semisal di sini saya menginginkan 2 karakter dan lakukan rumus tersebut sampai soal selesai. Lakukan penulisan rumus dengan teliti agar dapat menghasilkan sesuai apa yang diinginkan dan apa yang diminta. Nah, hasilnya di sini memperlihatkan karakter teks dari sebelah kanan. Selanjutnya yaitu yang ketiga fungsi mid. Jadi fungsi mid ini digunakan untuk mengambil sebagian karakter dengan jumlah tertentu di tengah. Nah, sebelumnya yang pertama yaitu dari sebelah kiri dan yang kedua dari sebelah kanan. Nah, dan yang ini dari tengah. Kemudian rumus yang pada umumnya digunakan ini hampir sama. Yang membedakan hanya di sini terdapat 3 argumen, sedangkan pada rumus sebelumnya itu hanya terdapat pada 2 argumen saja. Rumusnya yaitu sama dengan mid dalam kurung teks. Teks ini sama halnya sebelumnya, yaitu merupakan sel tempat karakter yang akan diambil. Kemudian start number ini nilai digit pertama dari karakter yang akan diambil. Dan kemudian 6 kart ini jumlah karakter yang akan diambil. Langsung saja untuk pengaplikasian rumusnya itu sama dengan mid buka kurung teks titik koma
Semisal di sini teman-teman menginginkan pada nomor digit ketiga dari teks. Nah, langsung saja ketik 3. Nah, kemudian jumlah karakter yang diinginkan. Semisal di sini menginginkan 2 karakter. Nah, langsung ketik 2. Kemudian tutup kurung dan enter. Lakukan hal tersebut dengan teliti sampai soal selesai. Nah, hasilnya pasti menunjukkan karakter pertengahan dari teks tersebut sesuai dengan tujuan dari fungsi mid tersebut. Dan yang keempat yaitu fungsi lower. Fungsi lower digunakan untuk merubah semua karakter teks menjadi huruf kecil. Nah, fungsi ini cukup jauh berbeda dari fungsi sebelumnya. Dan untuk rumus yang digunakan cukup sederhana, yaitu sama dengan lowers dalam kurung teks. Nah, untuk pengaplikasiannya langsung saja sama dengan lowers dalam buka kurung teks tutup kurung dan enter. Kemudian sama dengan lowers buka kurung teks dan nah, hasilnya ini cukup beda dengan teks sebelumnya yang awalnya menggunakan huruf kapital dan sekarang semuanya menjadi huruf kecil. Dan yang selanjutnya yang kelima yaitu fungsi upper. Fungsi upper digunakan untuk merubah semua karakter teks menjadi huruf kapital. Fungsi ini merupakan kebalikan dari fungsi sebelumnya. Kemudian mengenai rumus yang umumnya digunakan, rumusnya ini cukup sederhana dan hampir sama dengan rumus fungsi sebelumnya. Untuk pengaplikasian rumusnya langsung saja sama dengan upper buka kurung teks tutup kurung enter. Lakukan sampai semua soal selesai. Nah, hasilnya ini menunjukkan semua karakter menjadi huruf kapital. Nah, untuk yang selanjutnya yang keenam yaitu fungsi proper. Fungsi proper digunakan untuk merubah semua karakter teks menjadi huruf kapital di setiap awal kata. Nah, pada fungsi sebelumnya itu mengubah semua menjadi huruf kecil dan mengubah semua menjadi huruf besar. Nah, pada fungsi ini hanya yang diubah menjadi huruf kapital yaitu hanya pada awal kata saja. Dan untuk rumusnya ini hampir sama dengan rumus sebelumnya. Langsung saja pada pengaplikasiannya yaitu sama dengan proper buka kurung teks tutup kurung enter. Dan lakukan kembali sama dengan proper buka kurung teks tutup kurung enter. Proper buka kurung teks enter. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa karakter di awal setiap awal kata ini berubah menjadi huruf kapital. Dan yang selanjutnya yang ketujuh yaitu fungsi len. Fungsi len ini digunakan untuk mengetahui jumlah karakter yang ada pada sebuah teks. Jadi dengan fungsi ini dapat membantu kita untuk mengetahui berapa sih karakter yang terdapat dalam sebuah teks ini. Nah, untuk rumus yang digunakan hampir sama dengan rumus sebelumnya, hanya berbeda pada nama fungsinya. Langsung saja untuk penggunaan rumusnya yaitu sama dengan len buka kurung teks tutup kurung enter. Lakukan kembali itu len buka kurung teks tutup kurung enter.
Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Ternyata pada teks pertama terdapat 7 karakter, dan teks kedua terdapat 5 karakter, dan teks ketiga terdapat 8 karakter, dan yang selanjutnya yang ke-8 yaitu fungsi concatenate. Fungsi concatenate ini digunakan untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu. Rumus yang umumnya digunakan yaitu sama dengan concatenate, buka kurung teks 1 titik koma, teks 2 titik koma, dan seterusnya, tutup kurung dan enter. Untuk pengaplikasiannya di sini sudah terdapat teks 1 dan teks 2, teks yang terpisah dan akan disatukan. Langsung saja sama dengan concatenate. Buka kurung teks 1 titik koma, teks 2 tutup kurung, enter. Nah, teks yang sebelumnya terpisah bisa langsung menjadi satu dengan rumus concatenate ini. Lakukan terus rumus ini sampai contoh soal ini selesai. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu fungsi trim. Fungsi trim digunakan untuk menghapus spasi di depan teks, lalu spasi berlebih di antara teks dan di belakang teks. Jadi fungsi trim ini membantu untuk merapikan tulisan atau ketikan. Dan kemudian rumus yang umum digunakan yaitu cukup sederhana, yaitu sama dengan trim, buka kurung teks dan balas kurung, enter. Nah, langsung saja untuk pengaplikasiannya di sini sudah terdapat teks yang berlebihan dalam spasi, langsung saja, yaitu sama dengan trim, buka kurung teks, tutup kurung. Nah, langsung saja dilihat perbedaannya, yang sebelumnya begitu banyak spasi dan sekarang tulisannya menjadi rapi. Nah, tulisan ini menjadi rapi dengan menggunakan rumus fungsi trim. Mungkin itu saja mengenai cara atau tutorial penggunaan fungsi teks dalam Microsoft Excel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.